Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini mengisahkan tentang rencana perjalanan Paulus yang sudah dirancangkan sedemikian rupa dengan sangat teliti dan juga cermat. Bukan hanya bicara tentang tempat-tempat yang akan didatangi untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus, bahkan tentang transportasi yang akan digunakan pun sudah dirancangkan. Ada perhitungan waktu, bahkan tujuan yang sangat jelas yang ingin dicapai oleh Paulus. Beberapa hal yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, tentang mengatur hal-hal yang akan kita kerjakan dengan tepat, sehingga tidak ada istilah tiba akal, tiba aksi. Karena segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa dengan rapi, yang pastinya dengan mempertimbangkan segala hambatan yang bisa saja dijumpai. Di sini kita belajar untuk hidup rapi dan disiplin dengan hal-hal yang akan kita kerjakan dalam hidup. Yang kedua, tentang bagaimana menghargai waktu atau hari sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam hidup. Karena waktu atau hari adalah anugerah Tuhan, maka jangan biarkan terbuang sia-sia dengan tidak melakukan apapun karena rasa malas, jenuh, dan lain sebagainya yang ada di pikiran kita. Sebaliknya, pakailah waktu anugerah Tuhan dengan baik, sehingga kehidupan kita bermakna dan nama Tuhan dimuliakan. Di sini kita belajar untuk menggunakan waktu pemberian Tuhan dengan bijak dan dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang mau kita lakukan di sepanjang hari ini, mari memulainya dengan meminta hikmat Tuhan, sehingga kita dapat mengatur kegiatan dengan baik dan menjalankannya dengan disiplin sebagai bentuk ungkapan syukur atas waktu anugerah Tuhan. Mari membiasakan untuk hidup rapi dan disiplin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Dan ketika kami mengawali segala kegiatan, aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dengan rapi dan disiplin, bahkan menggunakan waktu pemberian Tuhan dengan bijak dan semakin mengandalkan hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengatur kegiatan dengan baik, menjalankannya dengan disiplin sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur kami atas waktu, hari, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari membiasakan hidup rapi dan disiplin sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas hari dan waktu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.